Selamat pagi. Selamat pagi Kak Neni. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi di acara Minggu Gembira bersama Kak Neni dan Kak Cila. Kak Cila, kita tanya kabar adik-adik dulu yuk. Boleh Kak Neni? Iya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita tanya sekali lagi boleh kayaknya ya Boleh, Kak? Kak. Tapi harus ikutin kakaknya ya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, harus luar biasa dan semangat ya, Kak. Gimana kalau tambah semangat kita bernyanyi Kak Neni? Boleh, Kak. Adik-adik udah siap belum untuk bernyanyi? Kita bernyanyi ada gerakannya juga loh. Nanti adik-adik yang di rumah pada ikutin kakaknya ya. Iya. Oke. Oke. Lagunya apa, Kak, yang bikin semangat ya, Kak? Aku ada lagu Cici Pam Pam Pam, Kak. Boleh. Kita Gerakannya nyanyi deh. seru tuh ya, Kak, ya? Pasti seru, Iya. Kak. Adik-adik siap-siap ya. Boleh berdiri juga ya, Kak, biar sekalian bisa ngikutin gerakan kakaknya. Iya. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, tentunya sudah semangat ya. Sekarang kita akan memulai minggu gembira kita, tapi terlebih dahulu kita akan membuat tanda salib. Kita membuat tanda salib bernyanyi juga ya. Boleh, Kak. Adik-adik dulu boleh mengikutin ya. Oke, Kak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik,
sekarang kita akan mendengarkan dulu apa tema kita hari ini. Iya. Adik-adik, di hari Minggu Gembira, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang pertama. Wah, kita sudah memasuki masa Prapaskah Iya. aja ya adik-adik. Oh ya kakak mau nanya tuh, adik-adik pada tahu nggak ya masa Prapaskah itu masa apa? Iya. Kak Neni tahu nggak? Iya, apa itu Kak? Jadi, Kakak kasih tahu aja ya kak. Jadi masa Prapaskah itu adalah masa pertobatan dan masa puasa. Nah, jadi di masa Prapaskah ini kita akan melakukan pertobatan dan akan melakukan puasa selama 40 hari ya kak ya. Iya, betul Oke. sekali Kak Cila. Nah, pada masa Prapaskah ini kita juga diajak nih untuk berdiam diri dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Belajar menahan diri dan menahan keinginan dengan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Adik tahu nggak hal-hal yang nggak bermanfaat itu apa saja? Iya. Biasanya itu mengurangi jajan kak yang Iya. berlebihan. Mm-mm. Lalu mengurangi waktu bermainnya. Iya. Jadi kan tadi disuruh menahan diri kan kak ya. Jadi Iya. kita mengurangi waktu bermain dan lebih menahan diri. Lalu kita mengurangi juga waktu untuk menonton dan bermain HP kak. Iya. Biasanya ini kan karena pada di rumah semua waktu menonton dan bermain HP itu berlebihan ya kak Iya. ya. Jadi kita yang tadi kakak bilang jajan, bermain dan menonton serta bermain HP itu wajib dikurangi. Jadi kita lebih menahan diri dan menahan keinginan kita. Ada Iya. lagi nggak kak Nini ya? Iya, jadi adik-adik tema untuk hari ini adalah Yesus menahan godaan. Yesus saja sebagai putra Allah pernah ada pengalaman untuk dicobai oleh iblis, apalagi kita adik-adik sebagai manusia ya. Iya, Betul benar, sekali Kak Cila ya. Jadi saat ini kita belajar untuk mengikuti teladan Yesus yang menahan diri untuk tidak mengikuti godaan-godaan iblis. Begitu ya adik-adik. Nanti kita akan lanjut ke bacaan kitab suci dan pendalaman untuk mengenai isi topik hari ini. Begitu adik-adik. Oke Kak Neni, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu dengan mengucapkan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat kudus supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Jadi kita akan berdoa, kakak mau lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Minggu Gembira di pagi hari ini, di mana kami akan merayakan Minggu Prapaskah yang pertama. Kami hendak mendalami sabda-Mu, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kegiatan kami ini agar berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke. Kita sebelum mendengarkan sabda, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu ya Kak? Iya. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Nanti setelah lagu kita akan membaca Alkitab bersama-sama dan mengikuti pendalaman hari ini. Kita nyanyi yuk Kak lagunya. Ayo, apa ya lagunya Kak Neni ya? Iya, kita nyanyi judul lagunya Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran
kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah dong. Yuk kita buka Alkitabnya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak ulangi ya. Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ia lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki." Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Wah, adik-adik, sangat bagus sekali. Ya, Kak Cilah, bacaan kita benar, hari Kak, ini, hari Minggu yang ceria ini. Nah, sesuai dengan saat ini kita memasuki masa Prapaskah. Jadi di sini Yesus dari bacaan Alkitab yang baru saja kita dengarkan tadi, adik-adik, Yesus mengalami beberapa pencobaan. Nah, pencobaan yang pertama itu apa Kak Cila tahu Kak? Kak Cila dari bacaan tadi. Dari bacaan tadi, Yesus dicobai iblis untuk merubah Batu menjadi roti. Iya, betul sekali. Nah, itu pencobaan yang pertama. Lalu jawab Yesus atas pencobaan iblis itu, Yesus berkata sesuai dengan ayat 4, jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja."
Kemudian percobaan yang kedua, Yesus dicobai oleh iblis. Yesus diminta oleh iblis untuk sujud dan menyembah iblis. Tetapi Yesus menjawab apa yang tertulis dalam Alkitab di ayat yang ke-8 ya adik-adik. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik, yang ketiga, Yesus dicobai oleh iblis, yaitu pencobaannya Yesus diminta oleh iblis untuk menjatuhkan diri dari atap bait Allah. Namun jawab Yesus, sesuai dengan ayat 12, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, Tuhan Yesus saja sebagai putra Allah memiliki pengalaman dicobai oleh iblis. Apalagi kita manusia adik-adik, pasti dalam kehidupan adik-adik sehari-hari sering mengalami pencobaan-pencobaan ya, godaan-godaan iblis. Seperti apa saja ya Kak? Contohnya ya Kak? Seperti apa ya Kak? Salah satunya mungkin mau jajan gitu, udah dikasih mamanya uang tapi diminta lagi yang lebih. Iya. Atau kadang membuat adik menangis gitu, mainan diberantakin, tidak diberesin. Iya. Misalnya betul sekali kata Kak Cila tadi ya, itu yang bisa jadi adik-adik alami ya untuk godaan-godaan. Jadi contoh lainnya masih banyak lagi. Misalnya adik-adik tidak memberitahu kepada orang tua, misalnya berpergian kemana, main ke tempat teman, begitu ya Kak Cila. Iya. Tapi tidak memberitahu kepada orang tua, sehingga orang tua kebingungan di mana ya, begitu. Selain itu juga misalnya saat ini kita sering memegang HP, sering menonton TV, jadi malas untuk berdoa ataupun sekali. misalnya malas belajar, begitu. Kemudian cobaan yang lain yang adik-adik sering alami misalnya suka menjahili teman, begitu. Kemudian suka mencontek, atau mungkin saja ada yang godaan dari iblis untuk mengambil barang orang lain tanpa memberitahu atau meminjamnya, begitu. Nah, jadi di masa Prapaskah ini kita bersama-sama untuk melawan, menahan diri untuk tidak mengikuti godaan-godaan iblis ya adik-adik. Nah, adik-adik, demikian untuk pendalaman minggu hari ini. Yuk Kak, kita nyanyi lagi yuk Kak, supaya adik-adik lebih semangat lagi. Boleh. Enaknya kita nyanyi apa ya Kak ya? Kira-kira apa ya Kak Iya. ya? Oke, adik-adik yang duduk kita Berdiri yuk. kita Iya. juga berdiri boleh Yuk, Kak? boleh. Biar Kita- kita bernyanyi sama-sama nih Iya. Kak. Oke, adik-adik, kita bernyanyi lagunya Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, waktunya kita akan membuat kreativitas. Adik-adik tahu nggak kita akan membuat kreativitas apa hari ini? Nah kakak kasih tahu aja ya, kita akan membuat sebuah gereja kecil dari kertas origami. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk saksikan video berikut ini.
Wah, tadi sudah kita saksikan video langkah-langkah membuat gereja kecil dari kertas origami. Bagaimana adik-adik? Sulit tidak? Pastinya tidak dong ya, karena sudah tertera semua langkah-langkahnya di video tersebut. Oke adik-adik, jangan lupa dipraktekkan di rumah. Sekarang kita akan masuk ke doa umat. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi. Sekarang waktu kita berdoa ya, kita akan memanjatkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Kakak mau sekarang ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, hening, jangan ada yang gerusak-gerusukan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat doa-doa permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Bagi pemimpin gereja, Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah para pemimpin gereja kami dimanapun mereka berada. Berilah kepada mereka kekuatan dan kebijaksanaan supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Tuhan Yesus yang baik, lindungilah orang tua kami yang sangat kami sayangi. Berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, supaya mereka dapat membiayai kami anak-anaknya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit, Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikanlah kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, termasuk mereka yang sedang terpapar COVID-19, dan berkatilah obat-obat yang akan mereka makan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang berkumpul saat ini, Tuhan Yesus yang Maha Baik, semoga melalui teladan-Mu kami dapat melewati segala cobaan yang kami alami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan perutusan aksi nyata yang akan diberikan oleh kami. Ya, baik Kak Cila. Jadi adik-adik, untuk perutusan aksi nyata dan rangkumannya untuk pendalaman hari ini adalah kita diajarkan untuk seperti Yesus, bersikap seperti Yesus, di mana Yesus dapat menahan godaan-godaan iblis. Jadi kita juga bisa menahan godaan-godaan iblis dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kemudian rajin ke gereja, dan juga rajin mengikuti sekolah minggu seperti saat ini ya adik-adik. Nah, dalam 1 minggu ke depan, adik-adik bisa mempraktekkan untuk menahan diri dari godaan-godaan iblis. Misalnya yang adik-adik suka terlalu sering, sebagian besar waktunya untuk melihat HP, bermain game, atau yang kurang bermanfaat, adik-adik bisa gunakan waktunya lebih bermanfaat lagi. Misalnya rajin belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan jangan sampai lupa tugas-tugas sekolahnya. Misalnya ada waktu yang masih panjang nih, berapa hari, 3 hari, segera mungkin untuk dikerjakan tugas-tugasnya, sehingga pada hari H tugas dikumpul, sudah siap, begitu Kak Cila ya. Kemudian adik-adik juga rajin belajar, rajin mengerjakan PR seperti yang tadi, kemudian rajin membaca Alkitab, begitu adik-adik. Dan juga masih banyak yang bisa adik-adik lakukan lagi, misalnya rajin membantu orang tua. Jadi kita bisa menahan diri untuk melawan godaan-godaan iblis. Pasti adik-adik bisa lakukan ya.
Oke. Oke Kak Neni, terima kasih buat perutusan aksi nyatanya. Tidak terasa nih Kak Neni, kita sudah mendekati akhir adik-adik. Kita akan Iya. selesai pada Minggu Gembira hari ini. Kita akan doa. Kakak mau ambil lagi sikap berdoa. Duduk manis, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu selama kegiatan kami ini. Bantulah kami untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari lewat niat-niat yang akan kami kerjakan. Semoga lewat kegiatan ini, kami semakin mampu mempercayakan diri kami kepadamu. Semoga kami juga semakin berani dan bijaksana untuk mengembangkan diri kami. Bantulah kami untuk melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baiklah adik-adik, tidak terasa kita sudah di akhir acara Minggu Gembira hari ini ya. Iya Kak. Nah, untuk mengakhiri acara kita nyanyi lagi yuk. Ayo, yang tadi duduk boleh berdiri. Jadi kita mengakhiri Minggu Gembira ini dengan lebih gembira lagi. Iya, betul sekali. Kita nyanyi lagunya Yesus Tuhan Allah kami. Sampai ketemu adik-adik. Bye-bye. Dadah, bye. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan. Bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Melompatlah puji Tuhan, melompatlah, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, haleluya. Menarilah puji Tuhan, menarilah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku, Yesus hidup di hatiku, Yesus hidup di hatiku.